Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica. Saya dari kelas 11-3. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang menulis teks berita secara logis, kritis, dan kreatif. Penjelasan teks berita. Teks berita adalah suatu teks yang berisi berbagai peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Teks berita disusun dengan pola piramida terbalik. Artinya, bagian terpenting sebuah berita ada di bagian paling atas. Bagian terpenting ini seringkali disebut sebagai kepala berita atau teras berita. Adapun setelahnya yaitu tubuh berita dan ekor berita. Selanjutnya ada unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita adalah komponen-komponen dasar yang harus ada dalam setiap berita, agar informasi yang disampaikan menjadi lengkap dan jelas. Unsur-unsur ini seringkali disingkat menjadi adik simba atau 5W+1H dalam bahasa Inggris. Apa itu adik simba? Adik simba meliputi yang pertama dari kata apa, yaitu peristiwa atau kejadian yang sedang diberitakan. Yang kedua, ada kata di mana, yaitu tempat terjadinya peristiwa. Yang ketiga, kapan, yaitu waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, ada kata siapa, yaitu orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang kelima, ada kata mengapa, yaitu alasan atau penyebab terjadinya peristiwa. Yang keenam, ada kata bagaimana, yaitu proses terjadinya peristiwa. Mengapa unsur-unsur berita penting? Dengan adanya unsur-unsur berita, pembaca dapat dengan mudah memahami suatu peristiwa secara menyeluruh. Setiap unsur memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu berlangsung. Selanjutnya ada contoh penerapan unsur berita. Contoh penerapan unsur berita, misalnya dalam berita tentang kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur berita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang pertama, dari kata apa, yaitu terjadi kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, di mana, yaitu di perempatan Jalan Sudirman. Yang ketiga, kapan, yaitu pukul 7 WIB pagi tadi. Yang keempat, siapa, yaitu 2 mobil dan 1 sepeda motor terlibat kecelakaan. Yang kelima, mengapa, diduga karena pengemudi mobil mengantuk. Yang keenam, bagaimana, mobil menabrak sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah. Selanjutnya ada struktur teks berita. Struktur teks berita secara umum terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu judul. Judul yaitu bagian paling atas yang menarik perhatian pembaca. Judul harus singkat, padat, dan jelas, serta mencerminkan isi berita secara keseluruhan. Yang kedua, ada kepala berita, yaitu bagian awal yang berisi intisari dari berita. Biasanya menjawab pertanyaan 5W+1H, yaitu what, who, when, where, why, and how secara ringkas. Yang ketiga ada tubuh berita, yaitu bagian utama yang berisi penjelasan lebih detail mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Informasi ini disajikan secara kronologis atau berdasarkan dengan tingkat kepentingannya. Yang keempat, ada ekor berita, yaitu bagian akhir yang berisi informasi tambahan, seperti kutipan dari narasumber, data statistik, atau latar belakang dari terjadinya peristiwa tersebut. Struktur lengkap teks berita. Yang pertama, ada judul, yaitu menarik perhatian pembaca dan merangkum isi berita.
Yang kedua, ada kepala berita, yaitu untuk menjawab pertanyaan 5W+1H secara singkat. Yang ketiga, ada tubuh berita, yaitu penjelasan detail peristiwa secara kronologis atau berdasarkan dengan tingkat kepentingannya. Yang keempat, ada ekor berita, yaitu informasi tambahan, kutipan data, atau latar belakang. Selanjutnya ada contoh struktur teks berita. Contoh struktur teks berita, yang pertama ada judul, yaitu Gempa Bumi Guncang Jakarta, 10 bangunan rusak. Yang kedua ada kepala berita. Isinya, gempa bumi berkekuatan 5,2 skala Richter mengguncang Jakarta pada pukul 2 WIB dini hari tadi. Getaran gempa dirasakan selama beberapa detik dan menyebabkan kerusakan pada 10 bangunan di pusat kota. Yang ketiga, ada tubuh berita. Isinya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan pusat gempa berada di 10 km barat daya Jakarta dengan kedalaman 15 km. Getaran gempa dirasakan cukup kuat oleh warga Jakarta dan sekitarnya. Beberapa laporan menyebutkan adanya kerusakan pada sejumlah bangunan, terutama di kawasan pertokoan dan perkantoran. Yang keempat, ada ekor berita. Isinya, Kepala Pusat Data dan Informasi BMKG, Bambang, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Kami terus memantau perkembangan situasi dan akan memberikan informasi terbaru, ujar Bambang. Selanjutnya ada, mengapa sih struktur teks berita itu penting? Struktur teks berita yang baik akan memudahkan pembaca untuk memahami informasi dengan cepat, yaitu informasi penting disajikan di awal, sehingga pembaca tidak perlu membaca seluruh berita untuk mengetahui inti ceritanya. Yang kedua, menemukan informasi yang dicari, yaitu pembaca dapat dengan mudah menemukan informasi spesifik yang mereka cari karena struktur berita yang jelas. Yang ketiga, memperoleh gambaran yang lengkap, yaitu informasi yang disajikan secara sistematis dan lengkap akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang suatu peristiwa. Selanjutnya ada tujuan dan tips dalam menulis teks berita. Tujuan utama menulis teks berita, yang pertama, memberikan informasi yang akurat dan relevan, yaitu membantu pembaca memahami peristiwa yang sedang terjadi. Yang kedua, membentuk opini publik, yaitu memengaruhi pandangan pembaca terhadap suatu isu. Yang ketiga, menyebarkan pengetahuan, yaitu membuka wawasan pembaca tentang berbagai hal. Selanjutnya ada tips untuk menulis teks berita yang baik. Yang pertama, latihan secara terus-menerus. Dengan semakin sering menulis, maka semakin baik kemampuan menulis. Yang kedua, baca berita dari berbagai sumber. Memperluas wawasan dan gaya penulisan. Yang ketiga, pelajari teknik menulis berita, yaitu ikuti pelatihan atau workshop untuk mendapatkan ilmu yang lebih mendalam. Yang keempat, cari sudut pandang yang unik, yaitu membuat berita Anda berbeda dari yang lain. Yang kelima, gunakan bahasa yang mudah dipahami, yaitu hindari kata-kata yang terlalu rumit. Yang keenam, periksa kembali fakta dan data, yaitu pastikan informasi yang disampaikan akurat. Menulis teks berita yang baik adalah perpaduan antara logika, kritis, dan kreativitas. Yang pertama, ada logika, yaitu menjamin akurasi informasi, struktur yang jelas, dan bahasa yang mudah dipahami.
Yang kedua, ada kritis, yaitu melibatkan analisis mendalam, berbagai sudut pandang, dan evaluasi sumber yang diteliti. Yang ketiga, ada kreativitas, yaitu mencari sudut pandang unik, gaya bahasa yang menarik, dan visualisasi yang mendukung. Yang terakhir, yaitu kesimpulan. Menulis berita adalah sebuah proses kreatif yang membutuhkan ketelitian dan kemampuan untuk berpikir kritis. Dengan terus belajar dan berlatih, Anda pasti bisa menjadi seorang penulis berita yang handal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.